Jadi kita nggak usah terlalu pesimis banget, karena kan masih ada Allah. Kan Allah yang bakal nentuin semuanya, bakal nentuin apa yang terjadi sama diri kita sendiri kan. Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Via si Cabi. Sebenarnya nama channel aku Via Naufal. Jadi berhubung suami aku jarang banget mau kolaborasi sama aku, jadi openingnya aku ganti aja Via si Cabi seperti biasa ya. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk bantu subscribe dan like. Tentunya juga jangan lupa untuk di komen ya, karena dukungan kalian sangat bermanfaat sekali untuk aku. Oke, kita langsung aja mulai videonya. Oke guys, di video kali ini aku pengen banget ngebahas seputar pembahasan tentang mata minus. Nah, jadi gini, aku mau cerita dulu ya sama kalian. Jadi beberapa bulan lalu kakek aku baru banget operasi mata, karena kakek aku mata minusnya itu tinggi banget. Dia itu minus 19. Oke, 19 ya. Nah, karena berhubung kakek aku selalu selalu jadi imam di masjid, dan dia juga suka mengisi khutbah sholat Jumat. Nah, dia selalu ngeluh kan, kalau lagi ada aku, dia bilang gak enak banget, burem gitu kan, ngelihat burem, ngeliat tulisan juga berbayang-bayang gitu loh. Padahal udah pakai kacamata, tapi tetap aja penglihatannya itu tetap gak jelas gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk ke rumah sakit. Nah, jadi ada temennya, salah satu temennya yang di masjid juga kan tuh. Terus dia cerita, katanya dia abis operasi mata juga berhasil. Nah, kakek aku langsung tuh pengen juga kan. Akhirnya kakek aku memutuskan untuk ke rumah sakit untuk periksa segala macam, ngecek. Nah, itu prosesnya tuh emang lama banget. Jadi nggak langsung kita ke rumah sakit, kita ngecek pengen operasi, nggak langsung operasi gitu. Butuh waktu beberapa bulan buat menjalankan operasi mata itu. Jadi kakek aku selain minus itu dia juga punya katarak. Nah, makanya pas hari H dijadwalkan untuk operasi, aku pas gitu nanya kan, kan aku manggilnya bapak emang berani pak operasi? Iya, abis, kata dia gini, iya abis gue udah nggak enak banget ngelihat, kata dia gitu. Oh ya udah dah, semoga lancar kan gitu ya. Udah dah tuh, pas udah selesai operasi, dan operasinya itu ternyata cuma beberapa jam doang kan. Jadi kakek aku berangkat dari rumah itu pagi-pagi. Nah, pas jadwal operasinya itu di sore hari dah pokoknya. Dan itu ternyata nggak lama setelah operasi kakek aku pulang kan, langsung pulang. Dan matanya itu kan diperban tuh ya, setelah operasi diperban, dan itu katanya nggak boleh kena air. Terus kita juga nggak boleh nunduk selama 1 bulan, pokoknya kita harus jaga banget biar nggak kena debu. Pas gitu aku tanya, pas udah selesai dah tuh, perbannya udah dibuka, aku tanya, pak, tulisan pokoknya dari arah jauh udah gitu, kelihatan nggak? Kata dia kelihatan. Ih, kata aku enak banget ya, udah operasi maksudnya udah kelihatan. Ternyata
Nah ternyata nggak normal 100%, jadi cuma dikurangin minusnya, tapi enak dikuranginnya, sisa minusnya itu cuma minus 2. Itu kan enak ya. Aku jadi kepengen, tapi aku takut. Aku juga pengen banget sebenarnya operasi, karena jujur mata minus aku itu emang udah parah, dan aku sekarang juga nggak tahu aku minus berapa, karena aku takut buat ngecek. Jadi gimana ya, jadi ya udahlah. Tapi ya aku sendiri juga kalau ngeliat orang dari jauh itu nggak kelihatan gitu. Walaupun udah pakai kacamata juga tetap masih apa ya, nggak jelas pokoknya. Makanya kakek aku beruntung banget, alhamdulillah. Jadi dia udah dua-duanya dioperasi, dan sekarang udah nggak pakai kacamata lagi. Enak banget dah. Pengen tapi takut, gimana dong. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Pasti beberapa orang juga ngerasain hal yang sama kayak aku, punya mata minus tinggi. Dan kalian pernah gak sih berpikir untuk operasi aja gitu, biar mata kalian tuh ya lebih baik gitu, maksudnya penerangannya tuh lebih baik dibanding yang sekarang kalian rasain gitu. Kalau jujur aku sih ya kepengen tapi takut gitu, kayak belum siap gitu buat operasi gitu ngejalaninnya. Tapi sih pas aku tanya ke kakek aku, awalnya sih dia katanya takut, maksudnya deg-degan gitu kan. Tapi pas sudah ngejalanin operasinya itu alhamdulillah lancar-lancar aja gitu. Perjuangan kakek aku itu memang tidak sia-sia, karena tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Jadi kakek aku itu sebelumnya bolak-balik ke rumah sakit untuk mengurus pelaksanaan operasi mata kan. Dia itu beberapa kali tuh bolak-balik ke rumah sakit karena kan pakai BPJS. Nah kalau pakai cash mungkin gak akan lama ya prosesnya ya. Kalau ini kan pakai BPJS, jadi kudu punya waktu berbulan-bulan untuk melaksanakan hari operasi gitu kan. Jadi aku salut sih sama kakek aku. Jadi dari dia yang ngeluh matanya burem lah, sekarang dia udah nggak pakai kacamata lagi, matanya udah terang. Pokoknya udah enak dah. Nah, banyak banget di komentar video aku yang mata minus tinggi itu, banyak banget dari kalian gitu yang komentar, terutama yang punya mata minus ya. Ya aku salut sih sama kalian yang komentar tuh. Jadi tuh video aku bermanfaat juga gitu. Jadi buat kalian semangat, gak putus asa untuk terus minta berdoa sama Allah supaya kalian bisa lahir normal. Kalau aku sih waktu itu emang bener-bener panik, takut gitu buat ngelahirin sesar kan. Jadi di sisi lain aku juga berpikir aku nggak boleh, maksudnya aku boleh panik, tapi di sisi lain aku juga harus punya semangat yang tinggi buat bisa lahiran normal. Makanya aku selalu berdoa sama Allah, aku selalu berusaha apa yang aku bisa, dan selalu selalu ikut nasihat orang tua zaman dulu kan, katanya minum minyak kelapa supaya bisa lahiran normal. Nah tapi di saat itu aku kecil hati, apa iya bisa ya, mata minus aku kan tinggi. Udah gitu aku takut kan, apalagi kata dokter kalau mata minus tinggi itu bakal berakibat fatal gitu, bakal buta lah atau gimana gitu kan. Aku udah takut banget di situ. Tapi aku gak nyerah untuk berdoa sama Allah, cuma minta dikasih kemudahan, kelancaran untuk proses persalinannya nanti gitu. Dan alhamdulillah Allah ngasih keajaiban itu.
aku benar-benar terima kasih banget sama Allah. Tapi ya meskipun ada ngerinya juga kalau mata minus yang terlalu tinggi itu untuk kelahiran normal itu mungkin akan beresiko emang. Cuma kan kita kembali lagi sama Allah yang ciptain kita itu siapa? Yang ciptain kita itu Allah. Jadi kita nggak usah takut. Jadi kita nggak usah terlalu pesimis banget karena kan masih ada Allah. Kan Allah yang bakal nentuin semuanya, bakal nentuin apa yang terjadi sama diri kita sendiri kan. Jadi kita nggak ada salahnya untuk selalu minta sama Allah, minta dan minta setiap hari. Insya Allah pasti doa kita bakalan terkabul. Oh iya, dari kalian ada yang penasaran gak sih aku minus itu dari sejak kapan dan itu gara-gara kenapa? Kalau terutama sih bukannya gara-gara kenapa, terutama itu karena emang keturunan kan. Tapi ada alasannya kenapa mata aku tuh bisa langsung minus tinggi gitu loh. Ini nanti aku bakal cerita di video selanjutnya saja ya. Karena kalau aku cerita sekarang tuh takut kepanjangan juga dan aku repot banget karena punya anak. Jadi ini juga bikin video kudu punya mood yang tinggi. Ya kan, sambil bebenah rumah ya. Jadinya kadang suka nggak sempet lah, atau ada waktu sempet tapi giliran kita pengen buat tuh mood kita tuh turun gitu. Jadi harus punya semangat yang tinggi kalau buat bikin video gitu loh. Ya udah deh, segitu aja videonya. Nah, buat kalian yang mau cerita atau komen, kalian bisa komentar di kolom komentar aku di bawah video ini. Nanti insya Allah aku bakal jawab cerita dari kalian atau pertanyaan dari kalian.